akan membahas fardu rukun tayammum. Disebutkan bahwasanya wa faraiduhu arba'atu asya. Fardu rukunnya tayammum itu ada 4 perkara. Apa saja itu? Yang pertama an-niyah, yakni berniat. Niat untuk tayammum. Selanjutnya wa mashul wajhi, menghusap atau menyapu wajah. Selanjutnya yang ketiga wal yadaini ma'al mirfaqain, kedua tangan hingga ke siku. Dan yang keempat wa tartib, tertib berurutan. Jadi kalau tayamum enggak ada kumur-kumur. Masa kumur-kumur debu kan? Enggak ada menghusap kepala, menyapu kepala enggak ada. Menyapu kaki juga enggak ada. Cuman 2 saja. Muka sama tangan. Itu pun Bapak Ibu sekali-sekali. Jangan 3 kali. Masing-masing sekali saja. Kalau kita wudhu kan 3 kali disunahkan, tapi kalau tayammum sekali saja. Wajah sekali, tangan sekali. Kapan kita berniat tayammum? Niat tayammumnya habis ngambil debu dengan telapak tangan. Begitu tangan kita mulai mengangkat hendak menyapu menghusap wajah, disitulah kita berniat. Jadi kalau niat wudu bedanya sama niat wudu. Kalau niat wudu ingda ghuslil wajhi, ketika mencuci membasuh muka, niat wudu. Kalau niat tayammum ketika tangan ngangkat dari ngambil debu, pas proses ngangkat itulah kita berniat tayammum. Niat tayammum yang wajib azmul qalbi, azam di hati, tekad di hati. Tapi kalau ingin lebih mantap boleh diucapkan dengan lisan. Nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Itu yang paling pendek, jadilah. Selanjutnya wa mashul wajhi, baru menyapu, menghusap muka. Setelah itu wal yadain ma'al mirfaqain, kedua tangan sampai ke siku, hingga ke siku. Jadi dari jari-jari menghusapnya ke siku, kemudian balik lagi. Selanjutnya wa tartib, tertib berurutan. Jadi muka dulu baru tangan. Tidak sah dia tangan dulu baru muka, karena tertib itu menjadi rukunnya tayammum. Selanjutnya wa sunanuhu satu asya. Sunnahnya tayammum ada 3 perkara. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah, mengawalinya dengan bismillah. Kita ini segala urusan Bapak Ibu, urusan ibadah muqayyad maupun kebaikan-kebaikan apapun dimulai dengan bismillah. Kullu amrin dzibalin lam yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala urusan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah putus berkahnya. Cuman maling aja yang enggak boleh pakai bismillah itu. Bongkar gembok motor orang pakai bismillah. Itu yang biasa ketangkep masa itu kayak gitu. Malingnya lupa, dia pakai bismillah, bismillah. Akhirnya gembok motor kebuka tapi dikejar masa. Ini urusan yang baik harus pakai bismillah. Kalau urusan yang buruk jangan. Walaupun ada kisah katanya begal-begal itu kalau mau merantau jauh untuk ngebegal yasinan dulu. Pakai yasinan dulu.
Saya jadi bingung. Jadi didoakan dulu biar selamat maksudnya. Allahu Akbar. Padahal hanya urusan yang baik yang dimulai dengan bismillah itu. Ada kisah Bapak Ibu, Nabi Musa alaihi salam pernah sakit perut. Dia munajah kepada Allah, ya Allah, apa obatnya? Kata Allah, rumput di belakang rumahmu. Maka dia lari ke belakang ngambil rumput. Dia makan dengan bismillahirrahmanirrahim. Seketika setelah rumput dimakan, sembuh sakit perutnya. Otomatis. Beberapa bulan berikutnya Nabi Musa alaihi salam sakit perut lagi. Seperti pengalamannya yang lalu, dia lari ke belakang rumah ngambil rumput yang serupa. Bukan sembuh sakit perutnya, malah tambah parah. Dia kunyah lagi mungkin kurang, tambah sakit. Maka dia bicara dengan Allah, ya Allah, dulu kemarin-kemarin aku makan rumputnya sakit perutku sembuh. Tapi aku makan sekarang kok perutku tambah sakit. Kata Allah, kamu makan yang kemarin, kamu membaca bismillah. Tapi kamu makan yang tadi, lupa baca bismillah. Ketahuilah, segala sesuatu yang dimakan tidak dengan bismillah akan menjadi racun. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan lupa baca bismillah. Nanti keselak mati. Banyak hal yang bisa terjadi. Makanya segala sesuatu jangan mempertuhankan yang kita makan. Jangan mempertuhankan obat, tapi kembali kepada Allah, bismillah. Baik, yang berikutnya sunnah yang kedua, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Dahulukan tangan kanan baru tangan kiri. Karena babnya sunnah, seandainya terdahulu tangan kiri, enggak sengaja ini, enggak perlu diulang tayamumnya. Karena sunnah saja, enggak sengaja. Tangan kiri udah diusap duluan, nyusul tangan kanan, enggak apa-apa. Tetapi kalau sengaja makruh hukumnya. Selanjutnya wal mualah, tertib ya, berurutan. Ketika datang hadas, tayamum lagi. Selanjutnya, sebelum kita ke sifat tayamum ya, walladzi yubtilut tayammuma satu asya. Perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3 perkara. Yang pertama, ma abtalal wudu. Apa saja yang membatalkan wudu, maka tayamum batal. Apa saja yang menyebabkan wudu batal, maka tayamum jadi batal. Selanjutnya, wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah. Melihat air. Melihat air dalam kondisi bukan sedang sholat. Jadi kalau dalam kondisi sedang sholat Pak, enggak batal, namanya sudah sholat. Tetapi kalau melihat air di luar waktu sholat, maka batal tayamumnya. Kalau tayamumnya itu gara-gara tidak ada air. Tapi kalau tayamumnya lil marad, dikarenakan sakit, maka tidak mengapa. Kan sebab tayamum boleh jadi karena tidak ada air, atau boleh jadi air banyak tapi enggak boleh kena air. Berarti karena sakit. Selanjutnya yang ketiga, wariddah, murtad dari Islam. Dimurtad dari Islam, batal tayamumnya. Ada murtad itu sifatnya sharih, jelas bahasanya Bapak Ibu. Apa bahasa sharihnya? Bahasa sharihnya keluar dari Islam atau mengimani selain Allah. Itu kan bahasa sharih, murtad yang sharih. Tapi ada murtad yang enggak begitu jelas. Contoh begini, mengingkari rukun Islam. Itu murtad itu. Saya ambil contoh, Pak, kok Bapak enggak sholat? Ah, sholat mah enggak wajib. Cuman senam. Sholat itu 5 waktu cuman jengkang-jengking. Pernah nggak dengar orang ngomong begitu Pak? Kalau pernah, tandain yang ngomong begitu. Kalau mati jangan disolatkan. Karena murtad status hukumnya dia. Mengingkari rukun Islam. Hartanya sampai nisab. Pak,
bayar zakat. Allah ngenakin orang, zakat itu nggak wajib. Misalnya, Pak, itu kan rukun Islam itu. Maka dia ingkari, maka murtad dia. Banyak harta nggak naik haji. Ngapa Pak nggak naik haji? Haji mah nggak wajib, cuman pelesiran aja. Umpama nih, dia ngomong begitu, murtad. Beda status hukumnya begini. Ngapa Pak nggak sholat? Lagi males. Ya paksain ke Pak, rambut udah ubanan semua, malu sama cucung. Hidayah belum datang, nantilah kalau sudah pengen saya sholat. Sampai mati, mati nggak pernah sholat. Itu masih muslim itu Pak. Walaupun fasik, tetap kita sholatkan. Ibarat kata seumur hidup nggak pernah sholat. Tapi dia muslim, KTP-nya Islam, dan dia punya alasan nggak sholat itu karena malas. Tapi kalau ketemu orang yang nggak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka dia dianggap murtad. Batal tayamum kalau dia ngomong lagi tayamum. Batal wudu, batal semuanya karena kemurtadan tersebut. Selanjutnya, wayat tayammuma likulli faridatin. Catatan ini, tayamum itu berlaku untuk satu sholat fardu. Tayamum itu berlaku untuk satu sholat fardu. Kemarin sudah kita kaji, syarat tayamum itu sudah masuk waktu. Jadi kalau Bapak Ibu mau sholat maghrib, baru sah tayamumnya kalau sudah masuk waktu maghrib. Jadi kalau tayamumnya 5:30 belum maghrib, enggak boleh. Mau tayamum sholat isya, baru sah tayamumnya setelah masuk sholat isya. Tidak boleh sebelumnya. Dan kalau sudah tayamum maghrib dan kita sholat maghrib, enggak batal memang, enggak batal. Sampai isya itu kita ngempet, tidak boleh sholat isya. Tetap harus tayamum lagi. Karena tayamum itu wayat tayammuma likulli faridatin. Bahwasanya tayamum itu berlaku untuk satu sholat fardu saja. Ini enggak boleh untuk dua sholat fardu. Kalau wudhu kan bisa diberlakukan untuk beberapa sholat fardu. Selanjutnya, wa yusolli bi tayammumin wahidin masya'a minan nawafil. Dan boleh satu tayamum untuk beberapa sholat sunnah. Boleh. Jadi sholat sunnah, satu tayamum untuk sekian sholat sunnah, tidak apa-apa. Tapi satu tayamum berlaku hanya untuk satu sholat fardu saja. Sekarang kita praktekkan dulu ya. Baik, kita praktek begini Bapak Ibu. Saya buka tangan saya. Tayamum kita pertama-tama siapkan debunya. Kita mengambil debu. Setelah kita mengambil debu, sebelum kita beginikan dulu di sampingnya ya. Nah begini. 2 kali ngambil, tapi 2 kali gini. Jangan tepuk begini. Nah, tapi begini. Kalau ditepuk begini, sudah kena begini, mustakmal dia. Maksudnya biar nggak tebal-tebal debunya itu, begini. Jatuhkan dulu. Nah, begini. Jadi begitu kita pertama kita husap muka, sambil ngangkat tangan ke muka ini, berniatlah tayamum. Nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Saya kasih niat yang paling pendek. Tayamum yang bisa mengganti wudu, tayamum karena sakit, tayamum untuk mengganti mandi wajib juga. Jadi begitu, ini kita lepas ya Pak. Kemudian kita ambil bagian sini. Jadi bagian telapak tangan di bawah jari kelingking masing-masing diletakkan di sini. Nah, begini. Diletakkan di sela-sela mata dan hidung kita. Diletakkan, tapi jangan langsung dipepetkan. Diletakkan, tarik ke bawah. Tarik ke bawah, nariknya ke dagu kita. Kemudian kita ke sini, ke samping, baru ke atas. Begitu saja. Enggak perlu diratakan Bu, karena bukan bedakan kita itu. Tayamum, jadi selintas saja. Langsung ngangkat ke atas. Sudah, begitu saja. Enggak perlu dikacain udah rata atau belum. Jadi selintas saja. Tapi harus nempel telapak tangannya. Jangan karena debu, jadi kita enggak tempelkan. Harus ditempelkan ke wajahnya. Lalu kemudian ngambil debu lagi. Kemudian angkat lagi, begini lagi disampingkan, begini. Nah,
benturkan lagi, baru ke tengah lagi. Telapak tangan kanan kita diarahkan ke atas. Tangan kanan kita arahkan ke langit begini. Caranya. Telapak tangan kiri kita, jari ketemu jari, taruh di bawah telapak tangan kanan. Letakkan begini. Nah, tangan kanannya jangan berjalan. Yang berjalan cukup tangan kiri saja. Tarik telapak tangan kiri, jari-jarinya, bagian jari-jari, tarik ke siku. Tarik ke siku. Sampai ke siku, balikkan tangan kanan ke bumi. Begini, balikkan begini. Setelah itu genggamkan tangan kiri, sisakan jempol saja. Genggamkan, tarik ke depan. Narik ke depan. Nanti jempol ketemu jempol. Begitu. Bisa dilihat ulang nanti di video YouTube-nya Bapak Ibu. Nah, begitu. Telapak tangan kanan ini belum terhusap debunya. Jangan sampai terhusap. Debunya jadi mustakmal nantinya. Nanti giliran tangan kiri, tengadahkan ke atas ke arah langit. Nanti bagian jari-jari ketemu jari-jari, tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Tarik sampai ke siku. Setelah sampai di siku, telapak tangan kirinya balikkan ke bumi. Begini. Genggamkan tangannya, sisakan jempol saja. Ujung jempol. Nanti jempol ketemu jempol. Selesai tayamum. Seperti yang kita bahas 2 Kamis yang lalu, tayamum wudu sama tayamum mandi wajib sama. Jadi jangan sampai tayamum mandi wajib mandi debu seember, dibanjurin ke tubuhnya. Ngapa Pak? Tayamum misalnya. Allahu Akbar. Enggak begitu tayamumnya. Tayamumnya cukup sama. Tayamum wudu, pengganti wudu, sama tayamum pengganti mandi wajib sama. Kok bisa orang harus kena junub padahal dia sakit misalnya? Kan nggak boleh kena air. Kemudian junub, dia sakit. Orang itu kalau kena prostat, Pak, atau diabetes, biasanya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau cuma sakit biasa, yang lain sakit, yang itu mah nggak sakit gitu. Kemudian ketiban suami minta, nggak apa-apa nih pendidikan ya. Suami minta, "Pah sakit, gimana papa mandinya?" Nanti kalau papa mandi, kemudian sakitnya tambah parah, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Bisa diganti dengan tayamum. Sah yang sedemikian rupa. Baru kalau sakitnya sudah sembuh, sudah bisa kena air, mandi sepuas-puasnya. Jadi begitu. Jelas ya cara tayamum Pak? Tergambarkan ya? Baik, sampai di sini dulu kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaannya bebas alias basing. Saya persilahkan. Monggo. Pak Pausen dulu silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tahunya saya. Jadi yang mau saya tanyakan itu, kalau misalnya kita dalam perjalanan, bisa saja kan di dalam pesawat, dulu memang ada di kondisi itu. Jadi tahu sendiri kadang-kadang pesawat karena sempit, itu banyak najis, ada air. Nah, jadi kalau misalnya kita di bibirnya itu kita kayak di bibirnya, apakah itu sah? Terus saya suruh paham, kalau orang duduk apa dia di tanah atau di batu? Satu. Kedua, kadang-kadang kita juga kan misalnya di jalan tol masyarakat kan jalan tolnya jauh-jauh. Kadang-kadang kan waktu sholat kan sudah jatuh, waktunya sudah datang. Apakah boleh kita tayamum di atas dak mobil itu? Mudah-mudahan mereka bermanfaat terutama bagi saya sendiri juga. Terima kasih. Salam. Iya. Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia,
Fatwa MUI saya juga lupa nomor fatwa keberapa, tapi itu dikutip di buku-buku panduan haji dan umrah keluaran Kementerian Agama. Tayamum di pesawat itu sah. Tayamum di pesawat itu sah, walaupun nggak tampak debunya, dianggap ada debunya. Bahaya juga pesawat kalau kelihatan debunya. Seperti jorok itu orang maskapai penerbangannya itu. Jadi itu fatwa MUI, Pak. Walaupun fatwa itu agak susah dikompromikan dengan fatwa-fatwa baku di Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dari 4 madhab agak sulit. Karena memang syarat sahnya tayamum itu kan harus jelas debunya, tampak debunya. Wa turabut tahiru lahu gubarun, dan dari tanah yang suci berupa debu. Makanya tadi boleh langsung di tanah tidak apa-apa, yang penting berdebu dia, bukan tanah yang liat atau basah. Boleh juga di batu, asal batu itu berdebu, tidak jadi masalah. Boleh di dinding, asal dinding itu berdebu. Makanya ada orang itu yang sengaja bikin debu, tanah yang didebukan begitu, atau bata yang ditumbuk misalnya kan, dijadikan debu, tidak jadi masalah. Jadi tapi fatwa MUI itu memperbolehkan tayamum di pesawat. Di pesawat saja boleh, apalagi di mobil kan. Saya perhatikan debu di mobil lebih banyak daripada debu di pesawat. Nah, jadi pesawat boleh, berarti di mobil boleh. Seandainya salah juga, enak Pak Husain ngejawabnya nanti. Itu kata MUI ya Allah di akhiratnya. Berarti MUI yang nanggung akibatnya, bukan kita. Nah itulah enaknya Pak ikut fatwa. Enaknya ikut fatwa itu begitu. Jadi jangan biasakan perkara agama difatwakan sendiri. Ikut fatwa yang punya kredibilitas dalam berfatwa. Kalau ulama ya imam madhab berarti. Ulama itu nggak sembarangan, apalagi zaman sekarang Pak. Zaman sekarang ini banyak orang bajunya ulama, tapi bukan ulama. Hanya bajunya saja ulama. Kan ada hadisnya. La ya'rifunal ulama'a illa bisaubin hasan. Nanti di akhir zaman orang tidak mengenal ulama kecuali karena pakaian yang bagus saja. Ulama zaman dahulu mah baju nggak perlu matching. Kalau zaman sekarang karena banyak dai penceramah matching, peci, baju matching nih Pak. Sarung hitam kan. Ini matching. Kalau ulama beneran nggak penting matching apa enggaknya gitu. Jadi kalau ulama benar itu yang penting ilmunya. Nabi menyampaikan akan datang di akhir zaman nanti orang nggak kenal ulama kecuali cuman pakaian. Nah yang saya sebut dengan ikut ulama itu tadi satu, ulama mujtahid. Makanya kita itu nggak perlu ragu kalau sudah kata fatwa Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, ikut aja, aman, aman. Nah kedua, kalau perkara yang tidak difatwakan oleh 4 madhab atau ulama-ulama madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya, atau mujtahid yang berikutnya, maka kita ngikutin fatwa ulama sekarang. Nah fatwa ulama sekarang baru berlaku kalau difatwakan tidak sendiri tapi teruji. Nah di mana ngujinya? Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Itu enak. Makanya kalau yang berfatwa siapa? Syekh Amirul Mukminin Al-Furqani misalnya. Sendiri ya Pak. Karena beliau orang sekarang, fatwa fikihnya belum diakui sebelum diuji di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Makanya jangan pusing perkara agama. Kalau ada orang mengharam-haramkan sesuatu, Bapak Ibu bingung, cari fatwa MUI-nya. Kalau MUI nggak mengharamkan, udah lantah aja, nggak usah pening. Karena itu pendapat individu. Nah terkait dengan tayamum di pesawat adalah fatwa MUI dan itu diperbolehkan, berarti sah. Tapi kita nggak bisa memaksa keyakinan orang yang nggak sah, yang meyakini tidak sah. Berarti kalau tidak sah maka pilihannya adalah berwudu selama ada airnya. Masalahnya kalau di pesawat kan dilarang menggunakan banyak air, malah kena marah, maka tidak recommended gitu, tidak direkomendasikan untuk menggunakan air di pesawat. Apalagi penerbangan internasional yang jumlah penumpangnya sampai 450 orang. Bahaya sekali menggunakan banyak air. Maka pilihannya bagi yang tidak yakin, dia lihurmil wakti.
Lihurmil waktu itu bagaimana? Ya Allah, saya belum bisa salat sekarang karena ini di atas pesawat. Saya tidak punya alat untuk bersuci. Wudu tidak bisa, tayamum nggak punya debu. Maka saya akan salat nanti ketika saya sudah bisa bersuci dengan sempurna. Pesawatnya jatuh, umpama nih. Jangan pakai amin, nanti ketiban kita loh. Pesawatnya jatuh. Nah, kalau pesawatnya jatuh, kita tidak dianggap mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Karena sudah lihurmil wakti. Nanti begitu kita sudah sampai tujuan, memungkinkan sholat yang ketinggalan di perjalanan diqodho. Jadi sholat yang ketinggalan di perjalanan apa? Zuhur sama asar misalnya. Qodho. Zuhur diqodho, adaannya ganti kodoan. Misalnya adaan lillahi ta'ala, ganti aja kodoan lillahi ta'ala. Begitu caranya. Bagi yang nggak yakin. Karena memang nggak zahir debunya di pesawat itu. Nah, kalau di mobil usahakanlah, upayakan ada debunya. Kalaupun tidak bisa, usahakan ada air. Enak kan kalau di mobil itu masih berkenan, apalagi punya toilet dia, pakai air mineral. Gunakan air mineral. Air mineral boleh digunakan untuk berwudu, karena air mineral ini Pak air mutlak. Yang nggak boleh itu Sprite. Kemudian air kopi gitu tidak boleh. Kalau ini boleh. Gunakan air saja atau mampir dulu sebentar. Tapi karena kita naik angkutan umum, nunggu bisnya berhenti di rumah makan, seandainya begitu kita berhenti hendak mengerjakan sholat, maka kemudian waktunya sudah habis, yang sholat sudah habis waktunya, niatkan kodoan lillahi ta'ala. Itu caranya. Tapi lihurmil waktu dulu. Kalau sebelum dia berhenti di rest area. Tapi kalau bisa wudu saja. Apalagi kita sebelum naik bis misalnya kita berwudu dulu. Kemudian kita tahan untuk tidak batal, selama di atas bis kita bisa mengerjakan sholat. Tapi seandainya alat bersuci nggak dapat, baju kena najis. Nah, apalagi baju kena najis nih, baru bisa sholat kalau sudah diganti. Nggak bisa kita begini, sholat aja lah, Tuhan juga maklum. Nggak bisa. Harus ganti dulu bajunya. Karena kena najis. Kemudian kita mengerjakan sholat. Seandainya sudah terlewat waktunya, maka tambahkan adaannya kodoan lillahi ta'ala. Begitu. Gitu Pak Husain, jelas kira-kira ya. Silakan, ada lagi. Ibu-ibu silakan. Mana? Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, tayammum untuk satu sholat fardu. Tapi kalau wudhu boleh untuk beberapa sholat fardu. Jadi, tapi saya terus terang Pak, agak sulit kecuali pengajian begini. Pengajian begini saya wudhu bisa. Wudhu maghrib langsung dipakai isya. Tapi kalau nggak pengajian, ada aja yang bikin dia batal itu. Tapi ada ulama yang bisa. Saya ambil contoh misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Memang beliau itu ulama betul. Suatu ketika beliau kisahnya berkunjung ke madrasah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Pesantren lah istilahnya ya. Pesantrennya Imam Hambali. Imam Hambali ini salah satu muridnya. Begitu berkunjung, bermalam di sana. Setelah bermalam di sana, Imam Syafi'i besoknya pamit pulang. Anaknya Imam Hambali bertanya kepada bapaknya, bahasa kitanya Abi, itu benar gurunya Abi yang namanya Imam Syafi'i itu? Benar, kata Imam Hambali. Lo ngapa? Kok nggak pantas ya? Lo apanya yang nggak pantas? Nggak pantas aja jadi guru gitu. Karena dia tidak semulia yang aku bayangkan. Aku bayangkan Imam Syafi'i itu hebat banget lah. Ya kita juga mungkin bayangin begitu ya Pak ya. Karena Imam Syafi'i itu hafal Quran 30 juz sejak umur 7 tahun kan. Lo apa yang membuat kamu ragu nak? Kata Imam Hambali. Enggak, ada 3 kelemahannya. Lo apa kelemahannya? 1, kata anaknya. Imam Syafi'i itu tadi malam makannya banyak betul. Ulama enggak pantas makan banyak. Subhanallah. Makanya saya ditanya orang, Ustadz Parmanin ulama bukan? Bukan, kata saya. Lo gimana mau ngaku ulama kalau makan bebek goreng bisa 3 piring coba. Subhanallah.
Jadi beliau makan banyak betul. Nggak pantas lah ngaku ulama. Kata anaknya Imam Hambali. Terus kelemahan yang kedua, tadi malam beliau tidak sholat tahajud. Lo kamu tahu dari mana? Dia nggak sholat tahajud. Ya kan karena itu gurunya bapak, gurunya Abi. Saya siapkan kantong kulit untuk wuduknya. Nanti kalau beliau keluar kamar, mau pipis atau mau wuduk, sudah saya persiapkan ikram. Betul-betul dimuliakan, Pak. Cuman nggak keluar-keluar katanya. Saya udah jadi ronda di luar, kok nggak keluar-keluar. Akhirnya nganggur lah itu. Berarti Imam Syafi'i nggak sholat tahajud malam ini. Kelemahan yang kedua, kelemahan yang ketiga, begitu subuh dia keluar selonong boy, langsung ke masjid, ngimamin sholat subuh tanpa berwudu. Nah kata Imam Hambali, saya nggak tahu tuh. Kalau ini saya nggak bisa ngejawabnya. Tak bela-belain mentang-mentang guru saya takut salah. Nanti tak salahin kita berburuk sangka sama ulama. Nah ini kunci Bapak Ibu. Nggak boleh berburuk sangka sama ulama. Nggak boleh Pak. Makanya Bapak Ibu kayak Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, beliau udah sesepuh, ulama juga Pak. Saya lihat di media sosial kok banyak yang mencaci makinya ya. Darah daging ulama itu racun loh. Di samping kita ini dalam undang-undang kita mencaci maki wakil presiden itu sama dengan mencaci menghina negara. Bapak Ibu menghina saya saja, paling saya yang tersinggung. Kalau saya nggak senang, saya buat pengaduan. Perbuatan tidak menyenangkan minimal. Tapi kalau saya sudah jadi presiden, amin, amin, amin. Kalau saya sudah jadi presiden, awas kalau menghina saya, itu menghina simbol negara loh. Jangan macam-macam. Itu bisa pidana, nggak harus pengaduan yang kayak gituan. Tinggal tindak cepat aja aparat penegak hukum tangkap. Yang sedemikian rupa karena presiden atau wakil presiden, simbol negara. Nggak boleh. Buruk-buruk sangka sama ulama itu nggak boleh. Kalau beliau saya yakin ulama benar itu, benar-benar ulama gitu. Nggak boleh suudzon sama ulama. Apalagi yang memang sudah kita lihat amaliyahnya, pondoknya, santrinya ribuan kan, amaliyahnya, keilmuannya, semuanya lengkap. Apapun kekurangannya, apalagi cuma nebak lari jauh ya, apapun kekurangannya jangan suudzon, jangan digosipin. Nah kata Imam Hambali gini aja, nak daripada kita buru-buru sangka sama ulama, kamu kejar Imam Syafi'i, tanyakan keraguanmu ini. Kejar nggak kejar Pak. Terpaksa si anak ini tadi mendatangi madrasah Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kan saya baru dari tempatmu kemarin. Ngapa kamu nyusul ke sini? Apa yang kurang? Syekh kata dia, tolong jawab 3 keraguanku. Karena ada 3 keraguanku yang menganggap Anda tidak pantas menjadi ulama. Pertama, Anda makan banyak betul. Subhanallah. Yang kedua, Anda Syekh nggak tahajud. Orang kalau nggak tahajud nggak pantas ngaku ulama. Ulama itu nggak pernah tinggal sholat tahajud, walau sekali. Kita mah sering nggak tahajud, ngaku ulama, kata malaikat pret, kata malaikat. Ulama apa lo? Tahajud aja males kan begitu ya. Subhanallah. Anda kok nggak tahajud? Yang kedua, Anda ngimami sholat subuh kami nggak pakai wudhu. Ini bikin saya ragu. Tersenyum Imam Syafi'i. Nak, kata Imam Syafi'i, dengarkan penjelasanku. Aku tidak pernah makan banyak kecuali di rumah ayahmu. Betul, Imam Syafi'i nggak pernah makan banyak Pak. Ngikut sunnah Nabi. Apalagi Imam Syafi'i itu kan bukan cuma ulama, tapi habib juga, sayyid, keturunan Nabi kan. Dari 4 madhab itu kalau kita nyebut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, satu-satunya keturunan Nabi ya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya nggak pernah makan banyak kecuali di rumah ayahmu. Lo ngapa? Karena makan makanan yang dihidangkan orang solih itu berkah. Dia tidak akan mendatangkan penyakit, dia akan mendatangkan kesehatan. Allahu Akbar. Coba kalau kita makan 3 piring sama semur jengkol, kentutnya aja bau bener Pak. Allahu Akbar. Kentutnya aja bau, aroma mulutnya aja bau bukan main. Kita udah makan kebanyakan sama mangap Pak, ngantuk, pasti ngantuk. Saya nggak pernah makan banyak kecuali di rumah ayahmu. Karena makan makanan yang dihidangkan orang soleh itu berkah.
Makanya kalau Pak Jumiran ngundang kita hajatan, makan yang banyak, habisin aja. Makanan orang soleh itu berkah. Sedemikian rupa. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, saya semalaman nggak tidur gara-gara saya makan banyak dan berkah. Ada 300 masail fikih, 300 masalah fikih yang selama ini belum terpecahkan malam itu juga. Quran seperti terbentangkan di depan mataku. Jutaan hadis, ribuan hadis seperti terbentangkan di depan mataku. 300 masalah fikih yang rumit malam itu selesai dipecahkan. 300 coba. Kita satu aja nggak selesai. Masya Allah, 300 masalah fikih. Jadi saya nggak tidur, kata Imam Syafi'i. Dan aku langsung tahajud. Selesai tahajud, azan subuh, nggak batal sama sekali. Dari maghrib sampai subuh, maghrib, isya, subuh, semalam suntuk nggak batal, nggak kentut. Kita kalau nggak kentut masuk angin lah. Percayalah sama saya, masuk angin. Saya nggak bisa Pak bangun subuh telat itu. Karena kalau bangun subuh telat, lagi sholat subuhnya mules bener itu. Kalau telat saja. Tapi kalau lebih awal, pas bangun subuhnya enak. Pas sudah sholat subuhnya, jadi sudah kebuang duluan. Imam Syafi'i makan banyak, kentut tidak, ngantuk juga tidak, buang air juga belum beliau lakukan, sampai subuh tidak batal wudhu. Pulang anaknya Imam Hambali nangis ya sama bapaknya, ayah pantas memiliki guru Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Itu kemuliaan ulama zaman dahulu Pak. Al ulama warasatul anbiya. Maka ulama itu pewaris para nabi. Kalau sekarang mah nggak ada lah kali yang soleh kayak gitu. Ulama zaman dahulu Bapak Ibu rata-rata nggak kaya Pak, hidupnya sederhana. Karena kalau ulama kaya, muridnya nggak ada. Orang nggak tahu suges juga kali ya Pak ya. Zaman dulu kalau ulama kaya raya, orang nggak mau belajar sama ulama yang bersangkutan. Apalagi ceramah pakai tarif misalnya ya, nggak mau. Kalau zaman sekarang ulamanya kere, males orang ngaji. Ulamanya aja kere, ngapain ngaji kan begitu. Ini zaman sekarang itu balikannya. Makanya sering saya sampaikan, sehebat-hebatnya ustadz, mubalik, apalagi baru belajar kultum ya, zaman sekarang nggak boleh membatalkan fatwa ulama zaman dahulu kala. Karena mengapa? Kita secara moral saja nggak sebanding. Secara keilmuan jauh udah jelas tangeh nih kita, udah jelas tangeh keilmuan. Ulama itu kayak Imam Syafi'i jutaan hadis dia hafal. Nah kita apa yang dihafal? Kan begitu. Al-Quran mereka hafal keilmuan. Secara moral juga begitu. Akhlaknya luar biasa. Bahkan Bapak Ibu Imam Syafi'i itu seumur hidup tidak pernah nonton TV. Setuju nggak kira-kira? Setuju kan? Setuju. Sehebat-hebatnya ulama zaman sekarang, elah nonton TV, yakin dah nonton TV, Facebookan, Mbak, YouTubean. Apa iya kalau nonton TV itu ngelihat yang baik-baik? Kelihatan juga yang bahenol-bahenol itu. Sedemikian rupa. Makanya ada riwayat Imam Syafi'i pernah kehilangan hafalan sampai 300 hadis kalau nggak salah. Pokoknya ratusan hadis yang hilang itu. Hafalannya hilang. Dia ngadu kepada gurunya. Salah satu gurunya kan Imam Malik tuh. Ngadu kepada gurunya. Kata gurunya, kamu ingat-ingat saja. Ini Imam Syafi'i muda lah ya. Kamu ingat-ingat saja apa dosamu, apa kesalahanmu, sampai hafalan hadismu hilang. Perasaan saya nggak maksiat, pikir dia. Nggak juga menzolimi orang, tidak juga dalam keadaan meninggalkan kewajiban. Apa ya? Ngurumpi juga enggak. Oh, kalau ke pasar Imam Syafi'i itu disumpel kupingnya, biar nggak dengar omongan gosip, omongan politik, omongan yang mak jelas itu nah. Karena takut terhafal, tercampur sama hadis. Diingat-ingat, baru keingat. Ternyata Imam Syafi'i papasan sama perempuan, keluar 3 helai rambut dari kerudungnya. Hanya ngelihat 3 helai rambut, hilang hafalan hadisnya. Sampai 300. Pantesan kita nggak hafal-hafal Bapak Ibu ya. Karena kita ini bukan rambut ini kelihatan kelek. Allah.
Mending keleknya bersih, ketombean. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi ingin saya tegaskan, kita ini belajar fikih di Masjid Al-Furqan ini hanya membaca ulang, Pak, fatwa-fatwanya ulama, bukan berfatwa baru. Mudah-mudahan kita semua selamat ya, amin. Saya nggak bisa isaan di sini karena ada jadwal lagi. Nanti silakan ditonton lanjutan videonya di channel YouTube Suparman Abdul Karim. Tolong di subscribe ya. biar banyak ininya, berkembang channelnya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.